Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi para pendengar setia podcast. Pada kesempatan kali ini ada sebuah kata-kata dari seorang ulama, ya, Syekh Ali Jum'ah yang ada di Mesir. Beliau mengatakan seperti ini: berandai-andai bahwa ada sebuah wabah atau penyakit yang kemudian bisa andai-andai ini bisa menyebar di seluruh negeri dan menyebarkan, dan orang yang mengatakan ini menyebarkan ketakutan, itu sebenarnya adalah suatu uh, akidah yang tidak tepat, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bala, ya, wabah, musibah itu kita optimis bahwa kita tidak akan terkena itu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan diri kita, masyarakat kita, keluarga kita agar tidak terkena wabah tersebut. Tetapi anehnya ada beberapa orang yang sengaja menyebarkan, ya, seolah-olah wabah, penyakit itu sudah di antara, di sela-sela kita, di sekitar kita. Tujuannya bukan untuk kemudian memberikan pencegahan, tetapi justru malah menakut-nakuti orang sehingga membuat orang menjadi panik. Kata Syekh Ali Jum'ah sendiri, beliau mengatakan, loh, ini suatu pemahaman yang sesat, pemahaman yang tidak lurus. Kok minta? Ya, karena kalau kita lihat dari sisi lain, ya, bukan dari perkataan beliau tapi kita gabungkan dengan sisi lain, bahwa al-kalamu nisfut doa. Perkataan itu adalah sebagian dari doa. Maka kalau kita menyebarkan bahwa virus ini sudah menjangkit, ya, penyakit ini, wabah ini sudah menjangkit di tengah-tengah kita, maka ini sama saja sesuatu hal yang, satu, tidak logis, dua, akidah yang salah, akidah yang sesat menurut Syekh Ali Jum'ah. Dan ini layaknya ya tidak seorang muslim atau seorang mukmin berkata demikian, gitu. Karena pada hakikatnya tentu saja kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menurunkan bala dan wabah itu kepada kita. Nah, jadi para teman-teman semua nih, jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah sebenarnya adalah pelajaran penting untuk kita. Bagaimana kita bersikap, seharusnya seorang muslim itu adalah optimis. Optimis bahwa Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kita optimis bahwa Allah akan menjauhkan wabah, penyakit, dan segala musibah itu dari diri kita, dari keluarga kita, dan dari masyarakat kita. Kalau kita melihat bahwa saya cenderung kalau melihat pemahaman beragama sekarang yang ada di media sosial itu cenderung menakut-nakuti, bukan yang kemudian mengadem-ademkan, bukan menyebar optimisme, tapi cenderung menakut-nakuti, menyebar pesimisme, sehingga orang itu mau taat beragama karena takut, gitu loh. Takutnya itu karena kepepet, gitu loh. Dan semuanya harus bisa dilihat dengan panca indera, dirasakan dengan panca indera. Kalau musibah, oh ini musibah gara-gara ini dan segala macam. Padahal pada hakikatnya Rasulullah SAW berdoa bahwa umatnya, yaitu kita semua nanti, umat akhir zaman ini, yaitu umatnya Rasulullah SAW, itu didoakan oleh Rasulullah agar tidak terkena bencana yang besar yang, ya, kalau kita melihat dalam kitab-kitab kuning itu al-azab al-istiqsal, ya. Jadi azab yang langsung 1 2 3 zep, lenyap semuanya, mati semuanya. Kita tidak akan terkena itu karena Rasulullah berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkannya. Ya. Baca nanti hadisnya, cari hadisnya ada, ya. Itu. Jadi kalau kemudian penentangan atau pelanggaran-pelanggaran kita sebagai umatnya ini itu masih ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala agar tobat. Nggak kayak umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya melanggar, mengingkari apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka, itu langsung, ya, azab istiqsal, zep, hilang semuanya, mati semuanya karena diazab langsung, tidak ditunggu tobat-tobatnya. Biasanya kaum-kaum itu didatangi,
atau diserukan oleh, didakwahkan oleh Rasul atau Nabi kaumnya sendiri. Yang kedua, mereka menantang. Nah, ketika tantangan itu dijawab, ya, tantangannya kan aneh-aneh, ada minta hal-hal yang mistis, apa yang di luar nalar logika. Kemudian sama Allah dipenuhi tantangan itu. Tapi kemudian mereka masih kafir. Mereka masih menentang, mereka masih mengingkari, mereka masih menolak. Ya, padahal sudah jelas-jelas tantangan itu dijawab dengan berupa mukjizat. Maka oleh Allah langsung dikasih adab istiqsal. Zap. Nah, pada zaman sekarang kita sebagai umatnya Rasulullah SAW tidak demikian. Tidak demikian. Kita harus percaya bahwa rahmat Allah itu luas sekali. Bahwa maghfirah Allah itu, sifat Allah maha mengampuni itu sangat luas sekali. Sehingga kita harus optimis. Ya, optimis bahwa Allah senantiasa menjauhkan kita dari bahaya malapetaka, dari wabah, penyakit, dari musibah-musibah apapun itu yang ya dapat membinasakan umat manusia seluruhnya. Kita harus percaya itu. Kita harus optimis. Maka sebagai seorang muslim yang baik, kita terus berdoa kepada Allah agar dihindarkan, dijauhkan. Seandainya ada beberapa musibah yang ada sekarang, kita jadikan itu sebagai introspeksi, sebagai muhasabah, sebagai kita anggap penggugur dosa-dosa kita, ya, dan itu merupakan mekanisme yang Allah ciptakan, dan kita senantiasa berusaha untuk mengungkap apa hikmah di balik itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.